Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau ajaib bagi kami Tuhan, Engkau selalu luar biasa bagi kami. Bahkan hari ini Tuhan, kalau kami masih bisa bernafas, kami bersyukur, karena nafas itu berasal daripada-Mu. Bahkan Engkau sendiri menjadi nafas hidup bagi kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah nafas hidup kami, Engkaulah udara kami yang kami hirup Tuhan. Engkaulah air hidup yang kami minum Tuhan. Engkaulah roti hidup yang kami makan, memuaskan kami, mengenyangkan kami, menghidupkan kami. Oh, melegakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mulia dan selamanya Engkau tetap mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah dan tidak ada yang lain Tuhan. Semua Allah yang ada, yang disembah oleh orang-orang itu Tuhan, mereka bukan Allah Tuhan. Karena hanya Engkau Allah dan tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami memanggil nama-Mu, Engkau memberikan respon Tuhan. Tetapi Allah yang lain Tuhan, mereka tidak hidup Tuhan. Karena itu ketika mereka dipanggil, mereka tidak merespon Tuhan. Tapi Engkau Tuhan adalah Allah yang hidup bagi kami Tuhan. Sehingga setiap kali kami memanggil nama-Mu, Engkau menjawab kami, Engkau merespon kami Tuhan. Kami memanggil nama-Mu, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Engkau selalu merespon kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah dengan saudara-saudara kami pada hari ini Tuhan. Inilah persekutuan hayat, di mana kami bisa menyalurkan hayat dan menerima hayat dari semua saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, pakai setiap kami untuk menyalurkan hayat-Mu Tuhan. Dan tolong kami juga untuk menyampaikan pembicaraan Allah di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami akan menerima pembicaraan Allah yang hidup. Karena firman Allah itu hidup dan kuat, lebih kuat daripada pedang bermata dua manapun. Dia menembus sangat dalam sampai memisahkan roh dari jiwa, memisahkan sumsum dari tulang. Oh Tuhan Yesus, kami ingin menerima firman Tuhan yang kuat itu, pembicaraan Allah yang hidup dan kuat itu di dalam diri kami Tuhan. Kami membuka diri kami selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kami kosongkan diri kami untuk menerima kepenuhan yang baru daripada Tuhan, untuk menerima pesan firman, pembicaraan Allah yang segar, yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk mendengar pembicaraan Allah dan menyampaikan pembicaraan Allah bersama dengan saudara-saudara seiman kami ini. Kami berdoa biarlah Engkau bekerja di antara kami dan menyampaikan pembicaraan-Mu sendiri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap bersekutu di dalam firman, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Hari ini kita akan menyelesaikan Matius pasal 20 secara tuntas. Minggu lalu kita bahas bagian pertengahan sampai akhir pasal 19 dan bagian pertama sampai pertengahan pasal 20. Kita bicara tentang apa minggu yang lalu? Halo, kita bicara tentang apa minggu yang lalu? Tentang apa? Upah atau pahala, ya, pahala kerajaan. Dan hari ini diberi judul salib dan ambisi. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan Matius pasal 20 secara tuntas sampai ayat 34. Karena minggu depan kita sudah memasuki ibadah perayaan Natal. Jadi minggu depan kita akan mempersekutukan Matius pasal 2. Matius pasal 2 ini belum kita persekutukan. Natal yang lalu kita persekutukan Matius pasal 1. Ingat itu? Jadi
Natal kali ini Matius pasal 2. Sehingga dengan minggu depan Natal berarti Matius pasal 1 sampai Matius 20 itu sudah lengkap khotbahnya. Matius pasal 1 sampai pasal 20. Jadi kalau saudara mau mengulang, itu ada semua di channel YouTube kita. Matius pasal 1 sampai 20. Ya. Jadi minimal untuk tahun ini, saudara punya modal untuk memasuki tahun berikutnya dari Matius 1 sampai Matius pasal 20. Apakah itu cukup? Apakah itu cukup? Saya kira lebih ya saudara. Bukan sekedar cukup tapi lebih itu. 20 pasal cukup untuk menghadapi tahun yang baru 2024. Saya beri judul Salib dan Ambisi karena pada hari ini sebetulnya ada 4 kata kunci sih yang akan kita bahas bersama-sama. Pertama, minggu lalu kita bahas tentang pahala kerajaan. Lalu hari ini kita masuk pada salib dan ambisi. Loh, minggu lalu pahala, hari ini salib dan ambisi. Apa hubungannya? Apakah ada hubungannya? Ada. Apa hubungan antara pahala dengan salib? Apa hubungan antara salib dengan ambisi? Malah ada satu kata lagi yang akan kita bahas, yaitu kebutaan. Lah, apa hubungannya antara pahala dengan salib? Apa hubungannya antara salib dengan ambisi? Dan apa hubungannya antara ambisi dengan kebutaan? Hari ini kita akan tuntaskan dari Matius pasal 20 ini. Ya. Coba kita lihat dulu atau saya berikan menunya dulu. Kita akan membagi 2 bagian dari Matius pasal 20 ayat 17 sampai 34. Kita akan membagi 2 bagian. Yang pertama, yang bagian A itu tentang salib dan kebangkitan. Lalu bagian B kita akan sama-sama bersekutu tentang ambisi harus disalibkan. Ya. Jadi ini adalah hubungan antara salib dengan ambisi. Coba kita baca ayat 17 sampai ayat 19 terlebih dahulu. Ayat 17 sampai 19. Semua saudara-saudari situ? Semua sudah siap bersekutu dalam firman? Kok kayaknya saudara nggak cooling down lagi begitu? Ayat 17 sampai 19. Semua. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Setelah bicara tentang pahala kerajaan, Tuhan bicara tentang salib dan kebangkitan, saudara-saudara. Tuhan kembali mewahyukan tentang salib dan kebangkitan. Ini berarti, saudara, ada hubungan antara pahala dengan salib dan kebangkitan. Artinya ini mengacu kepada untuk kita bisa menerima pahala, berbagian dalam manifestasi kerajaan, kita perlu mengalami salib dan kebangkitan. Itu sebabnya saudara-saudara, setelah bicara tentang pahala, Tuhan bicara lagi tentang salib dan kebangkitan. Dan kalau saudara ingat, ini adalah kali ketiga Tuhan kembali mewahyukan tentang salib dan kebangkitan. Yang pertama kapan? Matius 16 ayat 24, Matius 16 ayat 23. Setelah Petrus menerima wahyu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya, Tuhan mewahyukan tentang salib dan kebangkitan. Ya. Lalu yang kedua, setelah kemuliaan di atas gunung, dan ini adalah kali yang ketiga, saudara-saudara. Loh, kenapa harus diwahyukan 3 kali? Bahkan kalau saudara perhatikan, setelah diwahyukan 3 kali pun mereka belum menangkap pewahyuan tentang salib dan kebangkitan. Ini menunjukkan bahwa wahyu tentang salib dan kebangkitan
Ini memang sulit ditangkap oleh orang Kristen, saudara. Oleh orang percaya. Itu sebabnya kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk memahami salib dan kebangkitan. Yuk kita minta anugerah Tuhan supaya semua saudara tidak seperti murid-murid Tuhan yang lalu. Tapi kalau saudara ingat, ini juga sudah kesekian kalinya saya bicara tentang salib dan kebangkitan. Mudah-mudahan kali ini saudara menangkapnya. Ya, jadi untuk menerima pahala kerajaan, yaitu berbagian dalam manifestasi kerajaan 1000 tahun, maka kita perlu mengalami salib dan kebangkitan. Percayalah, jalan salib ini bukan jalan yang harus dihindari dan memang tidak bisa dihindari. Saudara mau lari-larian kayak apapun, kemanapun, pada akhirnya saudara akan mengalami salib dan kebangkitan. Kalau tidak di sini, akan di sana. Kalau tidak kini, akan terjadi nanti. Kalau tidak pada zaman ini, saudara akan mengalaminya pada zaman nanti. Zaman yang akan datang, ya saudara-saudara. Cuma permasalahannya, saudara kehilangan sebuah pahala. Sebuah pahala yang akan dinikmati selama 1000 tahun, saudara-saudara. Ya, kalau saudara perhatikan, Tuhan bicara tentang salib dan kebangkitan. Lalu di dalam ayat selanjutnya, ayat 20-23, di situ disebutkan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Jadi bisakah saudara bayangkan, waktu itu Tuhan sedang bicara tentang salib. Tuhan bilang, saya rasa Tuhan ngomongnya dengan nada yang enggak enteng-enteng banget, karena ini yang harus segera dia hadapi. Ini sudah Matius pasal 20, ya, kejadian dia disalib kira-kira 6 pasal dari sekarang, kira-kira saudara. Ya. Jadi ini sudah semakin mendekati apa yang harus dialami, yaitu disalib. Dia berkata, anak manusia, kita akan masuk ke Yerusalem, lalu di sana anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Lalu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, maksudnya adalah bangsa Romawi. Karena yang mengeksekusi hukuman mati untuk Tuhan adalah kekaisaran Romawi, prajurit Romawi. Jadi dari dulu sampai sekarang, agama dan politik selalu bekerja sama untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan sekarang tentunya pengikutnya. Ya. Jadi Tuhan sedang bicara tentang salib, anak manusia akan diserahkan, akan dibunuh, diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, dan bangsa yang tidak mengenal Allah itu akan mengolok-olok dia, akan menyesah dia, akan menyalibkan dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Tuhan sedang ngomong tentang salib dan kebangkitan. Ini responnya beda, saudara nih. Responnya tiba-tiba Yohanes dan Yakobus minta duduk di sebelah kanan dan kiri. Yohanes dan Yakobus ini adalah kakak beradik, saudara. Ya. Dan Yohanes dan Yakobus saking inginnya duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus pada waktu Tuhan ada dalam kerajaannya, dia boyong ibunya, saudara-saudara, untuk mintakan kepada Tuhan. Nah, ibu Yohanes dan Yakobus ini adalah saudara dari Maria, ibu fisiknya Tuhan Yesus. Jadi ini
memakai hubungan keluarga kira-kira begitu saudara. Lalu minta ibunya Yohanes dan Yakobus minta kepada Tuhan supaya Yohanes dan Yakobus ini nanti pada waktu Tuhan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, kan tadi bicara tentang pahala kan sebelumnya, biarlah mereka ini duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Bayangkan Tuhan sedang bicara salib, mereka minta tahta. Bisa saudara bayangkan itu? Ya, bukan cuma nggak nyambung nih saudara. Nggak nyambungnya jauh banget gitu saudara. Orang lagi ngomong tentang salib, dia minta tahta. Ya, makanya saudara-saudara, pewahyuan tentang salib sangat sulit dipahami oleh orang Kristen. Mengapa? Salah satu penyebabnya adalah ambisi. Ada ambisi dalam diri murid-murid, khususnya dalam hal ini Yohanes dan Yakobus yang ingin duduk di atas tahta bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita masuk ke bagian B sekarang, ambisi harus disalibkan. Ada 4 poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah tahta dan cawan. Ya, tahta dan cawan. Jadi ibu dari Yakobus dan Yohanes, jadi ini adalah istrinya Zebedeus, datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, berilah perintah supaya kedua anak ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Perhatikan jawab Tuhan Yesus, ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Mereka minta ini, minta itu. Dan Tuhan berkata, kamu tuh nggak tahu apa yang kamu minta. Kamu tuh nggak ngerti makna yang kamu minta itu apa. Gitu ya saudara. Jadi Tuhan menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Jadi Tuhan berkata, kalau kamu menginginkan tahta itu, kamu harus meminum cawan yang sama dengan apa yang kuminum. Apakah cawan di sini? Salib atau mati martir. Dan mereka menjawab, kata mereka kepadanya, kami dapat. Nah ini mintanya nggak ngerti apa yang diminta, jawabnya juga nggak ngerti apa yang dijawab saudara. Itulah orang Kristen, haleluya. Bayangkan betapa besarnya kasih karunia Tuhan dan kesabaran Tuhan terhadap kita. Seringkali kita berdoa, minta ini, minta itu, banyak sekali. Tapi kita nggak ngerti apa yang kita minta. Dan ketika Tuhan ngomong, emang kamu bisa meminum cawan yang aku minum? Bisa katanya saudara. Minta nggak ngerti, jawab juga nggak ngerti. Kita tuh banyak nggak ngerti saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih mengerti kita sampai sekarang. Tuhan mengerti orang yang tidak mengerti seperti kita. Amin. Kami dapat, lalu Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Jadi Tuhan mengkonfirmasi jawaban mereka, memang kamu akan meminum cawanku. Ini adalah nubuatan. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi perhatikan baik-baik ceritanya seperti ini. Tuhan bicara tentang salib dan kebangkitan. Mereka tidak melihat salib, apalagi kebangkitannya. Salibnya aja mereka belum bisa menangkap visi ini. Tuhan bicara tentang salib, mereka minta tahta. Oke? Dan perhatikan ketika mereka minta tahta, Tuhan berikan cawan salib. Tuhan tidak memberikan tahtanya kan?
Tuhan bilang, aku tidak berhak memberikannya. Itu haknya Bapa untuk memberikan. Artinya, Tuhan nggak memberikan. Nanti Bapa yang berikan nggak tahu kepada siapa. Jadi Tuhan bicara salib, mereka minta tahta, Tuhan berikan cawan salib. Setiap kali orang meributkan kedudukan, setiap kali orang memperebutkan kedudukan orang Kristen dalam hidup gereja, mereka akan dibawa kepada salib. Ini pengertiannya kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Ya, jadi mereka bukan meresponi tentang salib dan kebangkitan, mereka malah minta tahta. Dan ketika Tuhan merespon, Tuhan tidak memberikan tahta kepada mereka, tapi memberikan cawan salib kepada mereka. Jadi semua orang yang masih punya ambisi, percayalah saudara akan Tuhan bawa ke atas salib. Tuhan akan memberikan cawan salib untuk saudara minum. Dan seperti saya katakan tadi, cawan bicara tentang mati martir, dan Yakobus dan Yohanes berkata, kami dapat meminum cawan itu. Dan Tuhan berkata, iya, kamu memang akan meminum cawan itu. Itu adalah nubuatan. Karena memang kenyataannya Yakobus adalah dari ke-12 rasul, Yakobus adalah orang yang mati martir pertama di antara 12 rasul. Dan uniknya, Yohanes adalah orang yang mati martir terakhir di antara ke-12 rasul. Jadi ini Tuhan bernubuat sebetulnya, ya kamu memang harus meminum cawan itu, kamu memang akan meminum cawan itu. Dan betul, mereka memang meminum cawan itu. Mereka mati martir. Yakobus martir yang pertama di antara ke-12 rasul, dan Yohanes adalah martir yang terakhir di antara ke-12 rasul. Ya. Jadi itulah cara Tuhan menjawab mereka. Setiap kali kita ribut tentang kedudukan, kita memperebutkan kedudukan di dalam kehidupan gereja, Tuhan akan membawa kita kepada salib. Ya. Tuhan memang awalnya mau membawa mereka kepada salib, tapi mereka membelokkan jalan kepada tahta, Tuhan belokkan lagi kepada salib. Jadi itu bukan jalan yang harus dihindari dan bukan jalan yang bisa dihindari. Tuhan akan membawa kita ke sana. Cuma satu orang yang amin untuk salib. Ambisi membuat kita menghindari salib. Nanti kita akan belajar apa itu ambisi. Yang kedua sekarang dari bagian B, tadi adalah yang pertama adalah tahta dan cawan. Lalu yang kedua adalah ambisi menimbulkan persaingan dan perpecahan. Ayat 24, mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Jadi ketika murid-murid yang lain mendengar, itu Yohanes dan Yakobus bawa ibunya untuk minta duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain ribut, bertengkar mereka, saudara. Kenapa yang lain ribut? Kenapa yang lain ribut ketika tahu dua orang ini minta duduk di sebelah kanan dan kirinya Tuhan Yesus? Mereka mau juga. Loh, kamu udah kanan kiri, kita di mana dong? Kan gitu, saudara. Ditumpuk aja di tangan kanan kiri. Ambisi akan menimbulkan persaingan dan perpecahan dalam gereja. Ambisi merusak kehidupan gereja. Karena itu, ambisi harus disalibkan. Sekali lagi, ambisi harus disalibkan. Amin, saudara. Perhatikan baik-baik, kenapa gereja terpecah-pecah. Salah satu penyebab terbesarnya adalah ada ambisi di sana. Dan sejak awal,
Alkitab sudah mencatat. Bahkan murid-murid yang pertama yang dilatih oleh Tuhan Yesus sendiri, para rasul yang pertama ini, 12 rasul, mereka sudah hidup di dalam ambisi dan persaingan. Ambisi selalu membuat kita ingin bersaing dengan yang lain. Itu sebabnya persaingan selalu akan menimbulkan perpecahan. Berapa banyak gereja yang ada sekarang ini? Sinode gereja itu, saya sampai sudah banyak yang tidak tahu. Sekali waktu saya pernah lihat di Google atau di YouTube gitu, ada gereja namanya GSJS, gereja 1 jam saja. Saya baru tahu ada nama gereja itu. Gereja 1 jam saja. Saya tertarik, ini namanya antik juga, gereja 1 jam aja, maksudnya apa? Karena kalau saya baca 1 jam saja, saya ingat lagu itu, 1 jam saja. Rupanya saudara, gereja itu, sinode itu dibentuk berasal dari pendirinya terinspirasi dengan perkataan Tuhan, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja. Gitu. Jadi maksudnya adalah kita doa 1 jam saja. Tapi ini jadi nama gereja. Gereja 1 jam saja. Kan antik saudara. Ya. Gereja 1 jam saja. Jangan-jangan ibadahnya juga 1 jam saja. Saya nggak tahu. Saya nggak menyelidiki lebih jauh saudara-saudara. Jadi ada banyak nama sinode yang sekarang saya tidak tahu loh saudara. Kalau nggak salah ada nama gereja kerasulan. Nggak ngerti lah. Pokoknya ada banyak nama sinode yang saya sudah ketinggalan informasinya. Karena begitu cepat terpecah-pecah. Itu menunjukkan mungkin orang Kristen menghibur diri. Perpecahan menunjukkan ini perkembangan. Wah, Tuhan memakai perpecahan untuk kita berkembang. Omong kosong. Perpecahan tidak pernah berasal dari Tuhan. Halo? Perpecahan itu dari ambisi. Dari orang-orang Kristen jiwani dimanfaatkan oleh iblis. Itu sebabnya ada gereja-gereja yang merasa, oh Tuhan ada di sini, Tuhan kerja di sini, itu sebabnya banyak mujizat di sini. Tapi kalau kita melihat, bukan hanya banyak mujizat di situ, tapi juga banyak perpecahan di situ. Banyak perselisihan, persaingan di situ. Para pengerja jelek-jelekin gembala di belakang gembala. Nanti ada yang sampein ke gembala, gembala juga jelek-jelekin pengerja di mimbar. Kalau pengerja nggak bisa jelekin gembala di mimbar, pengerja jelekin gembala di akar rumput, istilahnya begitu. Tapi kalau gembala jelekin pengerja di mimbar bisa, karena dia senjatanya mimbar. Jadi kalau khotbah nyinggung pengerja ini, nyinggung pekerja itu menunjukkan ada perpecahan antara gembala dan pekerja. Antara pekerja dan jemaat, antara pekerja dan pekerja, dan antara jemaat dengan jemaat. Dan jangan bangga kalau di gereja kita masih ada perpecahan. Itu menunjukkan itu gereja kekurangan hayat. Karena hayat selalu mempersatukan. Selamat siang semua. Siapapun yang tidak hidup dalam hayat akan terpecah-pecah. Itu sebabnya saudara-saudara, orang yang tidak hidup dalam hayat selalu punya ambisi. Ambisi menghambat kita untuk melihat salib,
untuk mengalami salib, untuk menerima salib. Ambisi itu menimbulkan persaingan dan perpecahan dalam gereja. Itu sebabnya ambisi harus disalibkan. Kasih tahu di sebelahmu, harus. Amin. Yang ketiga, kepemimpinan ambisius selalu dilakukan dengan cara mengontrol dan mengorbankan orang lain. Sementara kepemimpinan sorgawi dilakukan dengan cara melayani dan berkorban bagi orang lain. Ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Jadi pemerintahan dunia ini dengan pemerintahan Allah itu berbeda. Kerajaan dunia ini dengan kerajaan sorga itu berbeda. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia. Siapa anak manusia di sini? Tuhan Yesus. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus sedang bekerja menyalipkan ambisi dalam kehidupan murid-murid. Dia berkata kepada murid-muridnya, dunia ini, kerajaan dunia ini menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Kenapa harus dengan tangan besi? Karena mereka harus mengontrol orang. Perhatikan baik-baik. Ambisi selalu ingin mengontrol orang lain. Itu sebabnya pemerintahan yang penuh dengan ambisi akan menggunakan tangan besi atau aturan yang memaksa. Itulah yang dilakukan oleh dunia ini. Pakai peraturan yang memaksa orang untuk taat, kalau tidak taat akan dihukum dan sebagainya. Tapi semua itu berarti mengontrol. Coba kita lihat lebih dalam arti kata mengontrol. Mengontrol artinya kita membuat keputusan bagi mereka dan memberitahu mereka apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh mereka. Jadi mereka boleh melakukan ini atau mereka boleh melakukan itu, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, semua ada dalam kontrol kita. Ya saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang, dalam kerajaan sorga, kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu harus jadi pelayan. Nah ini salib banget kan saudara. Loh, orang mau jadi besar kok jadi pelayan sih, gimana? Kerajaan sorga berbeda dengan cara kerajaan dunia ini. Ya, kalau gereja menjalankan organisasi gereja sama dengan cara-cara dunia ini, itu bukan gereja. Minimal itu bukan gereja yang sejati. Gereja tidak boleh mengontrol jemaat. Pemimpin tidak boleh menjadi pengontrol jemaat. Kamu boleh lakukan ini, nggak boleh lakukan itu, semua dalam kendali pemimpin. Ya. Di dalam kerajaan sorga,
Kalau mau jadi yang terbesar, harus jadi pelayan. Kalau saya tanya semua orang, siapa yang mau jadi terbesar? Semua akan angkat tangan. Saya nggak tanya saudara, karena kalau saya tanya, saudara nggak angkat tangan. Karena udah tahu jawabannya gitu kan. Jadi saya langsung menyimpulkan, kalau saya tanya semua orang, siapa mau jadi orang besar, yang terbesar, paling besar, makin besar, ini bukan fisik ya. Semua orang angkat tangan. Tapi kalau saya tanya, siapa yang mau jadi pelayan? Itu bisa nggak ada yang angkat tangan tuh. Cuma yang udah tahu jawabannya aja bilangnya angkat tangan. Semua orang mau jadi yang terbesar. Tapi nggak semua orang mau jadi pelayan, betul? Saudara mau jadi yang terbesar? Jadilah pelayan. Kalau mau jadi yang terbesar, jadilah pelayan. Mau jadi yang terkemuka, jadilah hamba. Itu kerajaan sorga. Loh, ini bukan cuma di gereja loh. Gimana dengan di luar? Ayo di kantor. Saudara yang jadi karyawan, mau jadi yang terbesar di antara karyawan? Jadilah pelayan. Mau jadi yang terkemuka? Jadilah hamba. Nah itu bos-bosnya gimana? Mau jadi yang terbesar? Pak, saya nggak usah jadi yang terbesar, saya udah besar sendiri Pak, karena saya bosnya. Iya, ngerti. Tapi kalau secara prinsip, engkau mau jadi yang terbesar, jadilah pelayan di sana. Engkau mau jadi yang terkemuka, jadilah hamba di sana. Jangan mengontrol orang. Salurkan hayat ilahi. Jelas saudara. Jadi dalam kerajaan sorga, yang namanya pemimpin harus melayani. Bukan dilayani. Yang namanya pemimpin harus menjadi korban untuk orang yang dipimpin. Harus berkorban, bahkan menjadi korban untuk orang yang dipimpin. Bukan malah mengorbankan orang yang dipimpinnya. Dan Tuhan sendiri memberikan teladan. Tuhan bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Aku berkorban. Aku jadi raja. Tapi aku jadi raja ini aku melayani. Dalam kerajaan sorga, aku memang nanti akan jadi raja. Tapi aku harus melayani. Dia melayani murid-murid juga. Dia melayani orang-orang banyak. Dan aku jadi tebusan. Aku jadi korban buat semua orang yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau saudara mau jadi pemimpin, jadilah pelayan. Kalau saudara mau jadi pemimpin, jadilah korban, bukan mengorbankan orang lain. Ya. Satu kali, saya belanja online, saudara. Boleh ya pendeta belanja online? Boleh? Boleh. Kirain nggak boleh. Baru kalau nggak boleh saya ngaku dosa dulu gitu. Boleh ya. Saya belanja online. Lalu saya beli sesuatu. Ukurannya katakanlah saya minta yang 2 inci. Saya order yang 2 inci. Dikiriminnya yang 1 inci. Saya komplain kan sama penjualnya. Dia bilang ada video unboxingnya nggak? Alah saya males bikin video unboxing.
Saya bilang, ya kalau nggak mau tanggung jawab, ya udah, saya relain aja, saya bilang. Harus ada video unboxing, Kak, katanya. Karena, kata dia, kalau ada video unboxingnya, ada bukti bahwa karyawan itu salah, maka karyawan itu akan dipotong uang makannya. Udahlah, saya pikir daripada karyawan itu dipotong uang makannya, mendingan saya dapat yang kecilan daripada yang saya order. Kasihan dong orang dipotong uang makannya. Itu mengorbankan orang lain. Lebih baik saya yang jadi korban, istilahnya. Jadi saudara-saudara yang di kantor, bikinlah peraturan yang tidak mengorbankan karyawanmu, tapi mengorbankan dirimu. Saya tidak dengar amin. Bukannya dengar amin, malah ketawa, saudara, yang saya dengar. Pertanyaannya, bisa nggak kita melakukan itu? Apakah itu berat? Ya, salib memang berat. Nggak usah salibnya Tuhan Yesus. Tuh, kita ada salib kayu di belakang situ, itu juga berat, saudara. Yang enteng itu kalung salib di sini. Kalau saudara belum merasa itu berat, itu belum salib. Kalau rasanya belum tersayat-sayat, itu belum salib, saudara. Mungkin ada orang Kristen bilang, saya itu bisa pikul salib sambil senyum. Itu bukan salib. Enggak ada orang bisa pikul salib sambil senyum. Orang itu pikul salib berdarah-darah. Selamat siang, apakah saudara menikmati itu? Tuhan Yesus memberikan teladan yang real, asli. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia datang untuk menjadi korban bagi banyak orang, bukan mengorbankan orang-orang. Amin, saudara. Dan itulah pola kepemimpinan dalam kerajaan sorga. Jadi apakah kita akan menerapkan pola kepemimpinan dalam kerajaan sorga? Iya. Karena semua kepemimpinan di dunia ini, bukan pemimpinan kerajaan sorga, akan bersifat mengontrol. Tapi dalam kerajaan sorga tidak boleh ada kontrol. Sama sekali. Dulu saya tidak paham ini, itu sebabnya saya menjalankan kepemimpinan yang mengontrol. Bisakah saudara bayangkan? Bahkan orang mau kasih, orang mau apa namanya? Mau kasih merek perusahaan aja, mesti tanya saya. Bahkan bikin gambarnya aja, mesti approval saya. Ini mengontrol. Ini mengontrol namanya. Mau lakukan apa-apa, mesti ngomong ke saya dulu. Ini dulu. Ini kontrol. Ya. Dan terus terang, ketika saya diterangi oleh Tuhan dan saya lepaskan semua itu, mengubah cara kepemimpinan, tidak ada lagi kontrol. Tidak ada yang lapor-lapor ke saya lagi kalau mau apa-apa. Dan saya tidak tahu perkembangan jemaat secara real time seperti itu. Tapi kalau secara raw sih saya kira-kira bisa mengikuti. Tapi secara real time, usaha saudara, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan. Kadang-kadang orang ngomong, saya punya ini di sana. Oh, kamu udah punya itu di situ? Oh, baru tahu saya. Jadi saya sekarang banyak nggak tahu. Kalau dulu semuanya saya tahu. Sempat kehilangan sih, saudara. Jadi nggak tahu apa-apa. Tapi itu menunjukkan saya melepaskan kontrol kepemimpinan. Sehingga saudara bebas melakukan apa saja.
Bisakah saudara bayangkan, memberi nama anak saja harus datang ke Pak Pendeta dan tanya pendeta, Pak kasih nama apa? Loh, itu anakmu, bukan anakku. Kenapa tanya aku untuk memberi nama? Kamulah yang memberi nama. Kamu bapaknya. Kamu yang memberi nama anakmu, kenapa tanya pendeta? Kan gitu seharusnya ya saudara. Apakah saudara masih bernafas? Jadi semua kepemimpinan yang bersifat kontrol bukan berasal dari Tuhan. Semua harus ada kita. Kalau nggak ada kita nggak bisa jalan. Nah ini kontrol namanya. Orang mau melakukan apa saja harus persetujuan kita. Mereka boleh atau tidak boleh melakukan itu harus kita yang menentukan. Nah ini kontrol namanya. Ya. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, tidak ada kontrol. Paulus, rasul yang dahsyat dipakai Tuhan itu, dia nulis surat seperti ini. Aku menyuruh Timotius ke sana, sini. Dia akan pergi, dia oke. Tapi aku minta Apolos, dia tidak oke. Ya dia tidak oke, it's okay. Gitu saudara. Enggak semua di dalam kontrolnya dia. Contoh lain. Saudara mau pelayanan kemana? Katakanlah, saudara mau pelayanan ke Irian Jaya, ke Papua. Ke Papua. Itu harus Tuhan sendiri yang bicara di dalam saudara. Tuhan taruh beban buat saudara untuk pergi ke Papua. Bukan saya yang menentukan, kamu harus pergi ke Papua. Kalau saya yang menentukan hidup saudara, itulah kontrol. Kalau saya yang memutuskan untuk saudara, itulah kontrol. Itu sebabnya saya tidak pernah mau memutuskan untuk saudara. Sekarang kalau orang datang kepada saya dan bertanya kepada saya, Pak saya mau melakukan ini boleh enggak? Saya akan jawab, tanya hatimu, Jaila. Kerennya begitu saudara. Rohaninya, tanya Tuhan di dalam rohmu. Kan ada Tuhan di dalam rohmu. Kenapa nggak tanya dia? Bukankah dia pemimpinmu yang sejati? Pemimpin yang di sini cuma bayangan. Pemimpin yang sejati ada di dalam saudara. Halo. Pemimpin yang ini cuma bayangan. Yang sejati itu ada di dalam saudara. Satu-satunya pribadi yang boleh mengendalikan, mengontrol hidup kita cuma satu, Yesus Kristus. Bukan orang. Kepemimpinan dalam kerajaan sorga tidak pernah dan tidak akan pernah bersifat mengontrol. Ya. Kita itu pelayanannya menyalurkan hayat, bukan mengontrol orang. Memang secara jiwa kita itu selalu inginnya semua ada dalam kendali kita, betul ya saudara ya? Kalau kita kehilangan kendali rasanya kurang aman dan kurang nyaman. Ya. Itulah salib. Ya saudara mungkin nggak tahu. Tapi peralihan yang saya alami, wah itu pergumulannya lumayan saudara. Bayangkan, biasanya semua orang mau apa-apa nanya saya, semua mau apa-apa izin saya, harus approval saya. Sekarang enggak. Bahkan kadang-kadang nggak datang ibadah aja nggak izin.
Bayangkan. Tapi di sisi yang lain, saudara juga harus belajar berjalan berdasarkan hayat ilahi di dalam saudara. Ya kan? Nih saudara nggak datang ibadah, terus nggak izin, rasanya gimana dong? Gitu dong. Apakah hayat membenarkan itu atau tidak gitu? Tapi awal-awal ketika Tuhan membalikkan semuanya seperti itu, awal-awal berasa juga saudara. Bayangkan, biasa dikagumi semua orang, dipuja semua orang, dimuliakan semua orang, dibutuhkan semua orang. Sekarang nggak ada yang memuji saya lagi, nggak ada yang memuja saya lagi, nggak ada yang mengagumi saya lagi, nggak ada yang menghormati saya lagi, nggak ada yang membutuhkan saya lagi, nggak ada yang cari-cari saya lagi. Belajarlah untuk bisa merasa engkau bukan orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Maafkan saya. Orang nggak butuh saudara, percayalah. Orang butuh Tuhan. Kalau ada orang merasa butuh saudara, palingkan mereka kepada Tuhan. Jangan kalau merasa dibutuhkan rasanya, jalan dadanya di depan saudara. Kalau orang merasa membutuhkan saudara itu salah. Harusnya dia merasa membutuhkan Tuhan. Palingkan dia kepada Tuhan. Ya saudara ya. Kalau orang mengagumi saudara, itu salah. Seharusnya orang mengagumi Tuhan. Loh, betul nggak saudara? Saudara tahu ayat itu yang berkata, siapa yang dikagumi manusia dibenci Tuhan. Saudara tahu nggak, pernah baca ayat itu nggak? Nggak tahu? Tahu? Pernah baca ayat itu? Kayaknya cuma kamu yang tahu, yang lain nggak tahu tuh. Oh tahu, Ciling juga tahu tuh. Mas Eko Ciling tahu, yang lain belum tahu nih. Harus dikasih tahu itu. Siapa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Ini kan peringatan yang sangat serius. Tapi kita menganggapnya sambil lalu gitu loh saudara. Bayangkan, ketika saya dikagumi manusia, ternyata saya dibenci oleh Allah. Yaitu peringatan yang gak main-main itu saudara. Jadi makanya saya memuji Tuhan. Sekarang gak ada jemaat yang mengagumi saya seperti dulu lagi. Sekarang gak ada jemaat yang cari-cari saya lagi. Semua cari Tuhan. Terima kasih untuk aminnya. Bisa lebih keras aminnya? Haleluya. Semua memuja Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pantas, yang layak untuk dipuja selain Tuhan Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang layak menerima pujian kita. Tadi kita nyanyikan, Engkau layak terima pujian. Ya. Nah kalau saudara menganggap pemimpinmu layak terima pujian, harusnya nyanyinya kayak gini. Engkau layak terima pujian, engkau juga layak terima pujian, engkau juga layak. Ku agungkan Yesus. Lagunya jadi berantakan kalau gitu saudara. Hanya dia yang layak terima pujian. Jadi kalau nyanyi tuh tolong dipahami. Ini orang Kristen, minta nggak ngerti, jawab nggak ngerti, nyanyi juga nggak ngerti. Bayangkan. Puji Tuhan, Tuhan masih mengerti kita yang seringkali tidak mengerti Dia. Kalau kita nyanyi, sebab kau layak terima pujian, itu artinya
Selain Dia, tidak ada yang layak. Saya harap saudara bisa menangkap wahyu ini. Selain Dia, tidak layak menerima pujian. Yang keempat, ambisi adalah kebutaan yang harus disembuhkan. Setelah Matius bicara tentang salib dan kebangkitan, lalu tentang ambisi, Matius menaruh cerita selanjutnya itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Kalau orang menulis buku, kan ada kronologisnya ya saudara ya. Setelah ini dia taruh ini pasti kan ada maksudnya ya. Kenapa setelah bicara tentang ambisi, dia bicara tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta? Apa yang ingin dia sampaikan? Yang ingin disampaikan oleh Matius adalah ambisi itu adalah kebutaan yang harus disembuhkan. Ambisi adalah kebutaan yang harus disembuhkan. Coba baca mulai ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta. Berapa orang? Tadi berapa orang yang minta tahta? Sekarang berapa orang buta yang disembuhkan? 2 orang buta. Artinya yang minta tahta tadi adalah orang buta yang perlu disembuhkan. Kan gitu kira-kira saudara. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Kenapa dia menulis ada 2 orang buta? Kenapa enggak 3? Kenapa enggak 1? Karena yang minta tahta tadi 2 orang, saudara. Ada 2 orang minta tahta dan sekarang ada 2 orang buta yang datang untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, Tuhan menyembuhkan mereka. Nah ini mau menunjukkan, Matius mau menunjukkan bahwa ambisi itu adalah kebutaan yang harus disembuhkan. Itu sebabnya ambisi, orang yang berambisi harus disembuhkan. Karena mereka adalah orang buta, saudara-saudara. Ambisi itu buta untuk melihat wahyu tentang salib dan kebangkitan. Selama masih ada ambisi, kita tidak pernah akan mengerti salib dan kebangkitan. Dulu saya juga bisa khotbah tentang salib, tentang kebangkitan, tapi ternyata saya tidak memahami arti salib dan kebangkitan. Setelah Tuhan runtuhkan semua ambisi di dalam saya baru bisa melihat salib dan kebangkitan. Waktu itu, saya ingat betul. Saya teriak sama Tuhan, saya komplain sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, Engkau kan tahu. Kenapa Engkau tidak bela aku? Kenapa semua ini terjadi? Seperti gitu kira-kira saudara. Kenapa Engkau mempermalukan aku? Kenapa aku dipermalukan? Dan sebagainya, komplain seperti itu. Engkau kan tahu aku tidak salah. Tuhan jawab begini dengan sederhana. Aku juga nggak salah, tapi aku juga dipermalukan. Aku juga nggak salah, tapi aku disalibkan. Ya kalau sudah gitu susah tuh jawabnya saudara. Ya iya sih Tuhan. Kalau mau pakai istilah jawaban anak sekarang, tapi aku kan bukan engkau. Kan gitu ya saudara. Kalau anak sekarang kan gitu. Kalau kita bilangin, kalau papi begini, aku kan bukan papi. Gitu saudara. Jawabnya. Ya iya sih, kamu bukan papi. Tapi kan minimal kamu anak papi ya. Kalau anak papi kan mirip bapaknya ya harusnya gitu kan. Itu kalau mau dilanjutkan. Tapi nggak usah dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan jadi panjang gitu kan saudara. Tuhan bilang kayak gitu, aku juga dipermalukan, aku juga disalibkan, aku juga nggak salah loh. Loh Tuhan itu disalibkan bukan karena salah. Bukan karena melakukan kesalahan.
Iya Tuhan, kalau Tuhan kan untuk menyelamatkan semua orang, aku untuk apa? Nah ini jawaban Tuhan, untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Saya yakin dan percaya, kehidupan saya yang sekarang jauh lebih menyelamatkan banyak orang dibandingkan yang dulu. Tapi itu setelah melewati salib dan kebangkitan. Ambisi membutakan mata saya untuk melihat wahyu tentang salib dan kebangkitan. Ambisi membutakan mata saya untuk melihat kehidupan gereja sebagai tubuh Kristus. Ambisi membutakan mata saya untuk melihat kebenaran yang sejati. Selama masih ada ambisi dalam diri kita, kita tidak akan pernah bisa melihat kebenaran yang sejati. Saya suka cerita. Sebetulnya kebenaran yang kita pelajari sama-sama hari-hari ini, dulu saya sudah pernah pelajari kok. Tapi kenapa dulu nggak terbuka? Masih ada ambisi di situ. Ketika Tuhan runtuhkan semua ambisi, salah satu ambisi saya, nah ini orang Kristen atau hamba Tuhan suka bilangnya visi ini saudara. Ambisi saya atau visi saya adalah jadi pendeta besar. Tapi sampai sekarang nggak besar-besar, segini-gini aja saudara. Kenapa? Saya punya keinginan untuk jadi pendeta besar. Saya dengar suara Tuhan kok di telinga saya. Audible. Tuhan ngomong, kamu akan jadi pendeta besar. Sejak saat itu saya jadi punya keinginan itu. Dalam perjalanannya, itu istilah pendeta besar mengalami definisi ulang berkali-kali saudara. Maksudnya adalah, dulu saya pikir pendeta besar itu adalah pendeta yang KKR di stadion-stadion itu. Jadi saya pikir Tuhan akan pakai saya dengan kuasa yang dahsyat luar biasa, KKR di stadion-stadion, saudara. Kebetulan saya punya istri, ketemu perempuan yang jadi istri saya, lalu dia cerita. Dulu saya suka datang ke KKR di stadion-stadion. Dan waktu saya lihat pembicaranya di depan, saya suka membayangkan suami saya kayak gitu. Konfirmasi. Konfirmasi. Jadi terus tujuannya ke sana. Lalu nggak tahu gimana Tuhan mengkondisikan, Tuhan bikin situasi, akhirnya saya jadi gembala di sini, saudara. Ketika saya jadi gembala, istilah pendeta besar didefinisi ulang. Oh, pendeta besar itu adalah gembala yang punya jemaat ribuan. Wah, gereja gede, jemaat banyak, gede-gede. Kapasitasnya luar biasa. Saya deklarasi setiap hari itu. Saya pikir pendeta besar itu seperti itu. Dan setelah saya mengalami ini dan itu, mengalami salib dan kebangkitan, semua ambisi diruntuhkan, nggak ada keinginan lagi untuk jadi pendeta besar, nggak ada keinginan lagi untuk jadi gembala sukses, nggak ada keinginan lagi untuk sukses. Runtuh semua itu. Dan sekarang istilah pendeta besar juga didefinisi ulang. Jadi apa yang dulu saya anggap visi, ternyata itu ambisi dan itu diruntuhkan semua. Ambisi itulah yang membutakan mata saya
terhadap salib dan kebangkitan. Ambisi itulah yang membuat saya tidak bisa memahami salib dan kebangkitan. Ambisi itulah yang membuat saya tidak bisa memahami arti pendeta besar. Ambisi itulah yang membuat saya tidak bisa melihat kebenaran yang sejati. Dulu saya sering berdoa, Tuhan bawa saya pada seluruh kebenaran, bawa saya pada seluruh kebenaran. Dan puji Tuhan, saya rasa Tuhan telah menjawab doa saya. Walaupun waktu itu saya berdoa, tapi tidak ngerti apa yang didoakan. Untuk dibawa pada seluruh kebenaran, itulah saya harus menjalani semuanya, dan itu adalah hasil jawaban doa. Jadi selamat datang di dunia jawaban doa. Kalau saudara selama ini berdoa, Tuhan akan menjawab doamu, tapi dengan cara yang tidak diduga olehmu. Tapi setelah ambisi diruntuhkan, saya bisa melihat kebenaran yang begitu nyata tentang hayat, tentang hidup dalam roh dan sebagainya. Tentang Roh Kudus dan sebagai tentang Allah Tritunggal, saya bisa melihat begitu nyata kebenaran itu dan rasanya fix di dalam saya. Dan begitu mudah untuk dipahami, entah gimana. Itulah cara kerja roh. Setelah penghalangnya diruntuhkan, kebutaan dicelikan. Saya bisa nyanyi Amazing Grace dengan hati besar. I was blind but now I see. Dulu saya buta, tapi sekarang saya melihat. Dulu saya tidak tahu, semua yang saya lakukan adalah salah. Tapi sekarang saya bisa melihat semua itu dengan sangat-sangat jelas. Konsekuensinya adalah karena saya bisa melihat kehidupan dan pelayanan saya secara jelas. Konsekuensinya adalah mau tidak mau saya juga jadi bisa melihat kehidupan dan pelayanan hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi bagi saya sekarang semuanya jelas. Karena dulu saya buta, tapi sekarang saya melihat. Ambisi telah disingkirkan, kebutaan telah disembuhkan. Amin. Saudara mau disembuhkan dari kebutaan? Karena selama masih ada kebutaan dalam diri kita, ambisi dalam diri kita, maka kita tidak bisa melihat kebenaran yang sejati. Saya telah menyampaikan kebenaran dari waktu ke waktu kepada saudara. Tapi selama masih ada ambisi di dalam diri saudara, saudara tidak akan pernah melihat kebenaran itu secara nyata buat saudara. Katakanlah kebenaran tentang hayat, kebenaran tentang hidup menurut roh. Saya sudah bertahun-tahun mengajar saudara di situ kan? Betul nggak saudara? Mau di KTB, mau di ibadah umum, mau sehari-hari dan sebagainya. Saya sudah ngajar itu berulang-ulang. Tapi tanya semua orang yang ikut kelas melatih roh. Ya, hanya mereka. Setelah dibukakan, dibuktikan, mereka baru sadar, iya ya mereka nggak menggunakan roh mereka. Mereka tidak hidup menurut roh. Padahal sudah diulang-ulang bertahun-tahun. Mungkin masih dibutakan. Hari ini, bila Roh Kudus bekerja, meruntuhkan semua ambisi di dalam kita, sehingga mata kita dicelikan untuk melihat kebenaran yang sejati. Untuk lebih jelas, mari kita melihat arti kata ambisi. Karena siapa tahu, ada yang belum tahu maksudnya ambisi apa sih gitu kan. Ambisi, saya mengambil secara sederhana saja dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ambisi itu artinya keinginan. Tahu keinginan? Hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi, memperoleh, mencapai sesuatu
atau melakukan sesuatu. Berarti kan, ambisi adalah keinginan atau hasrat yang besar untuk kita menjadi sesuatu, untuk kita memperoleh sesuatu, untuk kita mencapai sesuatu, untuk kita melakukan sesuatu. Itulah ambisi. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara rohani, kira-kira secara sederhana, ambisi adalah ketika kita punya keinginan dan sasaran yang lain selain Tuhan, itulah ambisi. Ketika kita punya keinginan yang lain, sasaran yang lain selain Tuhan, itulah ambisi. Dan ambisi membuat hidup kita tidak murni. Mata kita jadi bercabang antara Allah dan keinginan yang lain. Antara Tuhan dan hasrat yang lain. Jadi semua keinginan di dalam hati kita, keinginan yang lain selain Tuhan, keinginan untuk menjadi sesuatu, keinginan untuk mencapai sesuatu, keinginan untuk memperoleh sesuatu, keinginan untuk melakukan sesuatu yang besar. Kita punya keinginan itu selain Tuhan. Itulah ambisi. Ketika ambisi semuanya diruntuhkan dari hidup kita, tersisa kita cuma punya satu keinginan dan sasaran kita, yaitu Tuhan. Sasaran kita cuma Tuhan dan keinginan kita cuma Tuhan. Yang ku ingini Engkau saja. Nah, ini jangan-jangan saudara nyanyi tapi nggak ngerti juga nih. Sekian lama saudara nyanyi, yang ku ingini Engkau saja, tapi masih banyak keinginan yang lain. Yang ku ingini Engkau saja artinya aku tidak menginginkan yang lain selain Engkau saja. Betul nggak saudara? Nah, seringkali kita nyanyi tapi nggak ngerti ini saudara. Itu sebabnya semua keinginan hati yang lain, hasrat hati yang lain, itu harus disingkirkan, harus disalibkan. Karena itu adalah ambisi. Kalau saudara bandingkan dengan Matius 13 ketika Tuhan bicara tentang perumpamaan seorang penabur, ada benih yang ditaburkan di tanah yang bersemak duri, betul? Lalu Tuhan memberikan pengertiannya, tanah yang bersemak duri itu adalah tanah hati yang tertipu oleh tipu daya kekayaan, oleh kekhawatiran dunia ini, dan oleh keinginan-keinginan yang lain. Itulah tanah semak duri. Dan tanah semak duri itu ketika firman bertumbuh dihimpit oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, dan oleh keinginan-keinginan yang lain. Jadi keinginan yang lain selain Tuhan di dalam hidup kita selalu akan menghimpit firman yang mau bertumbuh dalam hidup kita. Itu sebabnya firman jadi tidak bisa bertumbuh. Jadi kalau saudara menerima terang hari ini dan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan bekerja di dalam hatimu, Tuhan akan bekerja di dalam dirimu dan membersihkan hatimu dari semua, dalam tanda kutip, dari semua sampah keinginan. Keinginan yang lain selain Tuhan. Selamat siang semua. Sudah masih bersama saya? Salah satu contoh keinginan yang paling banyak diingini oleh orang Kristen yang mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh, adalah keinginan untuk dipakai oleh Tuhan. Keinginan untuk dipakai Tuhan bukanlah keinginan akan Tuhan. Itu tidak sama. Berarti keinginan untuk dipakai Tuhan bukan Tuhan. Itulah ambisi. Dulu saya punya keinginan untuk dipakai Tuhan. Dan semua orang yang punya keinginan untuk dipakai oleh Tuhan, enggak ada yang punya keinginan untuk dipakai oleh Tuhan secara biasa-biasa saja.
Semua yang punya keinginan dipakai oleh Tuhan, mau dipakai Tuhan secara luar biasa dong. Ya. Dan tanpa sadar itu adalah ambisi. Dulu saya mau dipakai Tuhan secara luar biasa dengan kuasa yang dahsyat banget. Saya kejar kuasa itu. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak memberikan kuasa itu, Tuhan malah membawa saya kepada hayat. Dan itulah yang saya butuhkan. Dulu sampai saya berpikir, tanpa kuasa aku tidak bisa mengubah orang. Sekarang itu didefinisi ulang dalam hidup saya. Karena ternyata bukan kuasa yang mengubah orang, tapi hayat yang mengubah orang. Tanpa hayat, saya tidak bisa mengubah orang. Ya. Jadi ambisi adalah memiliki sasaran yang lain atau keinginan yang lain selain Tuhan. Salah satu ambisi yang harus disalibkan adalah keinginan untuk dipakai Tuhan. Tuhan membukakan kepada saya, dan saya sekarang bukakan kepada saudara. Mau tanya, suruh baca Alkitab kan? Ya, ya ada yang iya, ada yang tidak, ada yang setengah iya, setengah tidak lah gitu ya saudara. Tapi kan rata-rata pernah baca Alkitab kan? Mau tanya, dari sekian banyak tokoh Alkitab yang ada, siapa tokoh Alkitab yang saudara bisa sebutkan? Siapa tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan karena ingin dipakai Tuhan? Jangan main nggak ada aja, diteliti dulu dong, bener nggak? Oke, kita dari ke kitab Kejadian. Abraham. Abraham dipakai Tuhan? Ya. Apakah Abraham ingin dipakai Tuhan? Abraham nggak pernah punya keinginan untuk dipakai Tuhan. Untuk jadi bapak orang beriman. Untuk menurunkan juru selamat. Tahu-tahu dia dipanggil oleh Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan. Bukan dia yang ingin dipakai oleh Tuhan, tapi Tuhan yang ingin memakai dia, maka Tuhan memakai dia. Tapi Abraham sendiri tidak pernah punya keinginan untuk dipakai Tuhan. Betul tidak? Ya. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf punya keinginan untuk dipakai oleh Tuhan? Yusuf nggak pernah bermimpi untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan mimpi kepada dia untuk dia dipakai oleh Tuhan, betul? Lalu perhatikan baik-baik. Setelah Yusuf menerima mimpi, seperti saya, dia jadi punya keinginan untuk dipakai oleh Tuhan. Dan setelah dia punya keinginan untuk dipakai oleh Tuhan, dia dibuang ke dalam sumur kering dan dijual ke Mesir sebagai budak. Sampai kapan? Sampai keinginannya habis. Setelah keinginan dipakai Tuhan habis, baru Tuhan pakai dia. Betul nggak? Lanjut, siapa lagi? Musa. Apakah Musa dipakai Tuhan karena dia ingin dipakai Tuhan? Pertama-tama, Musa punya keinginan untuk dipakai Tuhan. Karena dia punya perasaan, dia mau dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Israel. Dan karena keinginannya itu, dia pukul orang Mesir sampai mati. Dalam perbudakan, dia lihat ada orang Mesir memperlakukan orang Israel tidak baik, dia pukul sampai mati. Dia sembunyikan mayatnya. Lalu besokannya ada 2 orang Israel ribut, dia menengahi, lalu 1 orang Israel berkata, "Kenapa kamu ikut campur? Kamu mau memperlakukan kami seperti orang Mesir yang kamu bunuh itu." Kaget dia, ternyata ada yang tahu. Karena itu dia lari ke padang gurun selama 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Di dalam masa padang gurun 40 tahun, Tuhan habiskan semua keinginannya untuk dipakai oleh Tuhan. Sampai ketika Tuhan datang untuk memakai dia, dia bilang, "Jangan aku Tuhan. Aku nggak bisa." Berarti kan ini keinginan dipakai Tuhannya udah habis nih.
Betul ya? Alasannya banyak. Aku nggak bisa Tuhan. Dan terakhir dia bilang, aku nggak bisa bicara Tuhan. Saudara percaya Musa nggak bisa bicara? Akhirnya Tuhan bilang, ya udah ada Harun abangmu yang akan jadi juru bicaramu. Kalau kita lihat perjalanannya, akhirnya Harun nggak jadi juru bicara Musa tuh. Musa yang bicara kepada Firaun. Betul nggak saudara? Jadi kenapa Musa beralasan dia nggak bisa bicara? Keinginan dipakai Tuhan sudah habis. Kalau dulu dia gerak sendiri, pakai kekuatan sendiri, wak, mati itu orang Mesir. Sekali pukul mati loh saudara, ini orang hebat nih. Tapi setelah kekuatannya sendiri dihabiskan, ambisinya dihabiskan, dia melihat Tuhan. Sebelumnya dia tidak pernah bisa melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan dan Tuhan memanggil dia, memakai dia secara luar biasa. Yosua, Gideon sama. Bahkan ketika malaikat Tuhan mengunjungi Gideon, malaikat Tuhan itu adalah penampakan Tuhan Yesus sendiri. Gideon sampai minta tanda, apa benar Tuhan ingin memakai aku untuk memimpin perang, untuk melawan orang Amalek. Saking dia nggak mau dipakai Tuhan dan dia nggak percaya dia dipakai Tuhan. Tapi Tuhan ingin memakai dia. Sama Samuel, Daud nggak pernah punya keinginan dipakai oleh Tuhan. Dia lagi ngangon domba dipanggil ke rumah, diurapi oleh Samuel. Tuhan yang menunjuk dia, Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang memakai dia, bukan karena keinginan ada di dalam hatinya. Bahkan beberapa contoh kita melihat setelah Tuhan memberikan visi, lalu mereka punya keinginan, Tuhan harus proses mereka supaya keinginannya habis. Lalu saudara, Petrus, apakah dia ingin dipakai oleh Tuhan? Enggak, dia lagi jala ikan, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Paulus, apakah dia ingin dipakai Tuhan? Enggak. Dia lagi bunuhin orang Kristen, lihat penglihatan. Sampai buta matanya saudara. Dan Tuhan berfirman, aku akan pakai engkau untuk ke bangsa-bangsa lain. Karena Petrus mau dipakai ke bangsa-bangsa lain, terkungkung di dalam keyahudiannya. Tuhan perlu bangkitkan Paulus, yang lebih Yahudi daripada Petrus sebetulnya. Tapi karena Tuhan pilih dia, Tuhan pakai dia ke bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Jadi bisa dibuktikan dari Alkitab, semua mereka yang dipakai Tuhan bukan karena mereka punya keinginan untuk dipakai oleh Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang punya keinginan untuk memakai mereka, maka Tuhan memakai mereka. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, tapi saya tahu ada banyak hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, karena mereka punya keinginan, dari kecil mereka punya keinginan untuk dipakai oleh Tuhan. Oke. Tadi saya sudah buktikan dari Alkitab, tidak ada orang yang dipakai oleh Tuhan karena punya keinginan untuk dipakai oleh Tuhan. Semua yang dipakai oleh Tuhan adalah karena Tuhan ingin memakai mereka, Tuhan memilih dan memakai mereka. Jadi mereka dipakai siapa? Saya nggak tahu. Sepanjang yang saya tahu bukti dari Alkitab, bahkan mereka yang punya keinginan setelah mendapat mimpi dari Tuhan, harus dihabisi dulu keinginannya. Baru Tuhan bisa memakai mereka. Saya harap hari ini Tuhan, saudara membuka hati di hadapan Tuhan, biar Roh Kudus kerja meruntuhkan semua keinginan, sasaran yang lain yang masih ada dalam diri kita selain Tuhan. Siapa di antara saudara yang ingin dipakai Tuhan, biar Tuhan habisi itu? Siapa di antara kita yang masih ingin kaya, biar Tuhan habisi itu? Siapa yang masih ingin punya rumah gede? Ada kolam renang, kolam ikan, dan berbagai kolam yang lainnya.
Siapa yang masih punya keinginan ini itu banyak sekali. Dan semuanya itu bukan Tuhan. Yuk kita serahkan semua keinginan kita kepada Tuhan. Halo. Bahkan keinginanmu untuk pasanganmu berubah. Apakah itu Tuhan? Ya pasanganmu bukan Tuhan lah. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami datang padamu, kami membuka hati kami mohon Tuhan bekerja dalam hati kami, menghabisi semua keinginan yang lain, semua sasaran yang lain selain Tuhan di dalam hati kami, sehingga hati kami benar-benar murni dan mata kami hanya tertuju kepada Tuhan dan tidak ada pandangan yang lain selain Tuhan. Tolong kami Tuhan, meteraikan ini di dalam hidup kami, bekerja dalam kami, dan kami percaya Engkau menyingkirkan semua yang lain selain Tuhan dari hati kami. Engkau memurnikan hati kami, sehingga yang ada di hati kami hanya Tuhan dan hanya Tuhan saja. Kami berdoa kiranya firman Tuhan terus berproses dalam hidup kami, karena firman-Mu adalah roh dan hayat Tuhan. Kami minta Tuhan supaya setiap orang yang telah mendengar firman ini, firman Tuhan terus berproses dalam hidup mereka Tuhan. Firman Tuhan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman yang sudah dilepaskan tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia Tuhan. Tapi firman-Mu akan melaksanakan kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi penghalang untuk kami bisa menerima firman ini, Engkau singkirkan semuanya itu ya Tuhan. Engkau singkirkan semua batu-batu dalam hidup kami, semua semak duri dalam hidup kami Tuhan, semua keteledoran dalam hidup kami Tuhan, semua ambisi dalam hidup kami yang membuat mata kami buta terhadap kebenaran. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami dicelikan Tuhan, kami melihat kebenaran-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa supaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan, matanya terbuka, dicelikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang bisa melihat kebenaran yang sejati Tuhan. Di tengah-tengah semua kami dikelilingi oleh kebenaran yang palsu. Biarlah kami bisa melihat kebenaran yang sejati itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Berkati setiap jemaat Tuhan. Berkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah. Dengan sukacita Allah Tuhan. Cukupkan semua kebutuhan. Dan biarlah setiap orang Kristen bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Biarlah semua kami melatih iman kami untuk mempercayai Engkau sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal terus berserta dengan kami sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua kita yang telah menerima firman dan berkat anugerahnya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan.